Assalamualaikum dan selamat siang Ibu Wasila, selaku dosen teknik penulisan akademis dan pengajar komunikasi bisnis J. Perkenalkan, nama saya Odi Maulana Ihsan dengan NPM 2006522801 akan mempresentasikan tugas tengah semester saya yang berjudul Dampak Food Loss and Waste pada Sektor Sosial Ekonomi dan Solusinya di Indonesia. Pertama-tama, manusia membutuhkan makanan untuk bisa bertahan hidup dan menjalankan kegiatan sehari-hari. Nah, sayangnya, sampah makanan terus dihasilkan setiap harinya. Isu food loss dan waste mendapatkan perhatian di seluruh dunia. Di sepertiga makanan yang diproduksi, yakni sekitar 1,3 miliar ton, merupakan food waste berdasarkan pernyataan dari Food and Agriculture Organization. Sementara itu, setidaknya terdapat 815 juta orang kelaparan dari 7,6 miliar orang. Semakin maraknya food loss dan waste ini dalam beberapa tahun terakhir dapat menimbulkan masalah bagi rantai penyediaan makanan dan pelestarian lingkungan secara global di masa mendatang, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, sebanyak 25,8% timbulan sampah di Indonesia merupakan sampah makanan. Nah, sampah makanan ini dihasilkan dari berbagai sumber rantai pasok pangan. Rantai pasok pangan yang saya maksud terdiri dari produksi, pasca panen dan penyimpanan, pemrosesan dan pengemasan, distribusi dan pemasaran, dan terakhir ada sektor konsumsi. Food loss ini terjadi di 3 tahap pertama, sementara food waste ini terjadi di 2 tahap terakhir. Nah, apa sih penyebab dan pendorong utama food loss waste di Indonesia? Yang pertama ada kurangnya implementasi good handling practice atau GHP. Yang kedua, kualitas ruang penyimpanan yang kurang optimal. Yang ketiga, standar kualitas pasar dan preferensi konsumen. Yang keempat, kurangnya informasi atau edukasi pekerja pangan dan konsumen. Dan yang kelima, kelebihan porsi dan perilaku konsumen. Mungkin sedikit menjelaskan mengenai GHP, mengacu kepada definisi, kurangnya GHP ini dimaksud berkaitan dengan tata cara penyimpanan makanan, distribusi, dan pengemasan pangan yang terjadi di Indonesia. Nah, tentunya kita membutuhkan strategi untuk menghadapi food loss dan waste. Strategi yang disusun di level nasional itu sebanyak 45 strategi. Ini dikelompokkan dalam 5 arah kebijakan strategi pengelolaan food loss waste di Indonesia. Yang pertama, ada perubahan perilaku. Yang kedua, pembenahan penunjang sistem pangan. Yang ketiga, penguatan regulasi optimalisasi pendanaan. Yang keempat, ada pemanfaatan food loss waste. Dan yang terakhir, ada pengembangan kajian dan pendataan food loss dan waste. Nah, bagaimana dengan food loss waste di Indonesia? Jadi saya sudah mengumpulkan beberapa berita di Indonesia, ternyata sudah ada beberapa yang membahas isu food loss dan waste ini. Bisa dilihat di PPT saya, ada beberapa platform berita yang mengangkat fenomena ini. Nah, mengapa sih fenomena food loss waste di Indonesia ini sangatlah penting? Mark Smulders, Kepala Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, menyatakan bahwa Indonesia ternyata menempati peringkat kedua penghasil food loss dan waste terbesar di dunia setelah Arab Saudi. Dengan timbulan food loss waste di Indonesia pada jangka waktu 2000 sampai 2019 ini sekitar 115 sampai 184 kg kapita per tahun. Nah, yang menyedihkan saat saya membaca isu-isu ini adalah fenomena food loss waste ini diperparah dengan kondisi penduduk Indonesia yang menderita kelaparan. Ini sebesar 13,5% dari total penduduk 269 juta jiwa berdasarkan BPS tahun 2019. Jadi tanpa pengendalian, diestimasikan timbulan food loss waste di Indonesia pada tahun 2045 dapat mencapai 344 kg kapita per tahun. Sedangkan dengan menggunakan skenario strategi yang disusun, diestimasikan timbulan food loss waste pada tahun 2045 dapat ditahan di angka 166 kg kapita per tahun. Nah, setelah membahas tahap rantai pasok pangan, di sini kita masuk ke timbulan food loss waste di Indonesia per tahap rantai pasok pangan pada tahun 2000 sampai 2019. Ini diambil dari sumber laporan kajian food loss and waste di Indonesia. Jadi berdasarkan grafik di tabel, timbulan sampah makanan di Indonesia pada tahun 2000 sampai 2019 yaitu 23 sampai 48 juta ton per tahun atau setara dengan 115 sampai 184 kg kapita setiap tahunnya. Jadi terlihat pada grafik juga, jika tiap rantai pasok pangan menghasilkan banyak sekali food loss dan waste di Indonesia yang dapat memberikan dampak negatif dalam berbagai hal jika tidak diurus. Selain itu, terlihat juga pada grafik kenaikan food loss dan waste di Indonesia selama 20 tahun terakhir pada periode waktu 2000 sampai 2019. Nah, sektor konsumsi di grafik menjadi fokus utama yang harus diperhatikan karena kenaikannya yang begitu pesat jika dibandingkan sektor-sektor lainnya. Hal ini didorong dengan perilaku konsumen saat makan dan kelebihan porsi sehingga menyebabkan food waste. Nah, dampak food loss dan waste ini jika dibiarkan begitu saja di Indonesia dapat berakibat fatal di berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor sosial dan ekonomi, maupun lingkungan yang sangat berbahaya bagi keberlanjutan sumber daya alam maupun kehidupan manusia.
Di sektor ekonomi yang pertama, besarnya volume food loss and waste di Indonesia pada tahun 2009-2019 mencapai 23 sampai 48 juta ton per tahun. Ini berdampak pada kehilangan ekonomi sebesar 213 sampai 551 triliun rupiah per tahunnya, atau setara dengan 4 sampai 5% produk domestik bruto Indonesia per tahun. Sedangkan di sektor sosial, ternyata food loss waste ini berdampak pada kehilangan kandungan zat gizi seperti energi, protein, vitamin A, dan zat besi. Ini juga sangat disayangkan. Kenapa? Karena kandungan energi yang hilang sebesar 618 sampai 989 kilokalori kapita per harinya ini ternyata setara dan bisa menutupi kebutuhan energi sekitar 61 sampai 125 juta orang Indonesia. Sedikit tambahan di sektor lingkungan. Jadi potensi dampak pemanasan global di Indonesia selama 20 tahun terakhir diestimasikan setara dengan 7,29% rata-rata emisi gas rumah kaca. Nah, apakah kita masih dapat mengurangi timbulan food loss dan waste? Jawabannya tentu saja bisa. Jadi untuk tahap produksi, pasca panen dan penyimpanan, dan pemrosesan dan pengemasan, kita ini bisa menggunakan metode daur ulang seperti mengolah food loss dan waste menjadi sesuatu yang bernilai jual beli. Nah, contohnya apa? Seperti pakan ternak dan pupuk tanaman. Sedangkan pada tahap distribusi dan pemasaran, kita harus bisa memaksimalkan peran pasar agar dalam proses transaksi jual beli tidak ada makanan yang terbuang. Sedangkan pada tahap konsumsi, kita bisa mulainya dengan mengelola bahan makanan dengan baik, memaksimalkan seluruh bagian makanan agar tidak ada yang terbuang dengan sia-sia, dan menjaga porsi makan secukupnya agar tidak berlebihan. Nah, pengurangan food loss waste penting untuk keberlanjutan kehidupan manusia dan lingkungan, karena dapat memberikan kontribusi besar untuk membuat sistem pangan yang lebih berkelanjutan. Jadi sudah ada 3 hal manfaat yang diidentifikasi dari pengurangan food loss dan waste ini. Yang pertama, perbaikan pada ketahanan pangan dan status gizi perseorangan dan masyarakat. Yang kedua, pengurangan dampak terhadap lingkungan dalam bentuk penurunan emisi gas rumah kaca dan tekanan untuk pemanfaatan sumber daya air dan lahan. Dan yang terakhir tentunya memperbaiki produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari food loss dan waste di Indonesia, terutama dalam aspek sosial ekonomi dan solusinya, sehingga masyarakat Indonesia menjadi semakin perhatian terhadap sampah makanan. Selain itu, dengan mengetahui dampak dari food loss dan waste, masyarakat Indonesia juga bisa memberikan partisipasi aktif untuk mengurangi dampak food loss dan waste di Indonesia. Hal ini ternyata sejalan dengan tujuan Indonesia yang ingin berkomitmen tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam mencapai target SDG. Karena food loss dan waste Indonesia merupakan salah satu dari target SDG, yaitu SDG yang ke-12. Nah, diharapkan dengan mendalami masalah dengan menjelaskan isu food loss dan waste ini di Indonesia, timbulan sampah makanan, dampak sosial ekonomi dan food loss dan waste ini dapat memberikan informasi mengenai bahayanya isu food loss waste di Indonesia kepada seluruh tahapan rantai pasok pangan, kepada masyarakat kita, dan pada para pemerintah. Nah, penulis menyimpulkan bahwa isu food loss dan waste di Indonesia merupakan isu yang perlu diperhatikan. Seluruh rantai pasok pangan, mulai dari produksi sampai konsumsi, menghasilkan timbulan food loss dan waste yang tergolong banyak, membawa Indonesia menempati peringkat kedua penghasil food loss waste terbesar di dunia. Hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap berbagai sektor, salah satunya sektor sosial dan ekonomi di Indonesia. Jadi Indonesia membutuhkan solusi yang dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mengatasi isu ini, sehingga Indonesia dapat meminimalisir sampah makanan dan mencapai targetnya dalam SDG. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam pekerjaan tugas setengah semester dan presentasi ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.